Indonesia kehilangan miliaran rupiah setiap tahunnya karena penipuan pajak atau tax fraud. Tapi, tahukah kamu bahwa keputusan finansial yang kamu buat hari ini bisa menentukan masa depan kamu sendiri loh? Mari kita kenali apa itu tax fraud dan bagaimana cara menghindarinya. Okay, let's go. Halo Ulfia. Halo Kak. Ulfia, hari ini penjualan kita bagus banget loh. Tantangannya sampai 50 juta. Tapi dengar, kakak punya ide untuk menghemat pajak kita. Ide apa Kak? Jangan-jangan Kakak curang. Bukan curang. Cuma kita laporin pendapatannya 30 juta aja. Sisanya kita masukin ke rekening pribadi kita. Kan gak ada siapa yang tahu juga. Husna pun memutuskan untuk tidak melaporkan semua pendapatannya. Ini adalah tax fraud, yaitu pelaporan pajak yang tidak jujur dan ilegal. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Ada yang untuk saya bantu, Pak? Begini Bu, kami telah melakukan audit terhadap usaha Anda. Berdasarkan laporan transaksi bank, ada ketidaksesuaian antara laporan pajak Anda dengan aktivitas bank yang sebenarnya. Itu cuma kesalahan administrasi saja, Pak. Kesalahan administrasi bagaimana? Anda melaporkan hasil penjualan Anda itu 30 juta rupiah, tetapi transaksi bank Anda menunjukkan 50 juta rupiah. Ini adalah tindakan penipuan pajak. Anda harus diberikan sanksi tegas. Akibat perbuatannya itu, Husna pun harus membayar denda sebesar 200% dari pajak yang tidak dibayarkan, ditambah bunga 2% per bulan. Jadi, total kerugian Husna mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Oh ada Kak. Seharusnya Kakak dengar nasihat untuk jujur pajak. Sekarang bisnis kita hancur. Terus apa yang harus kita lakukan? Iya, kakak tahu loh. Tapi seandainya kakak jujur dari awal, paling-paling kakak cuma bayar 10-15 juta aja per tahun. Tapi apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Daripada bisnis kakak ditutup dan aset kakak disita. Tapi apa sih yang dimaksud dengan tax fraud itu? Dan bagaimana cara membedakannya dengan penghindaran pajak yang legal? Yuk kita tonton. Tax fraud itu adalah tindakan dengan sengaja yang memberikan informasi palsu kepada otoritas itu untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan. Nah, ini yang berbeda. Voided ini merupakan cara legal untuk mengurangi beban pajak. Nah, yuk ikut saya melihat perbedaan dari tax fraud dan avoided. Contoh dari tax fraud yaitu tindakan ilegal, yaitu menyembunyikan pendapatan, melaporkan pengeluaran palsu, terus memasukkan dokumen, terus yang terakhir yaitu memindahkan aset aksara orang lain. Sekarang mari kita lihat kisah Siti, teman dari Husna yang memilih jalan benar. Kesempatan hari ini bagus banget, terima kasih ya Allah. Itu Ulfia nggak sih? Ulfia! Hei Siti, hai! Sini. Mau kemana Siti? Mau kantor pajak. Kantor pajak? Ngapain Siti? Kamu tahu nggak, pendapatan aku bulan ini tembus 40 juta, jadi aku bingung bagaimana persentase pajaknya. Siti, dengan penjualan 40 juta per bulan, kamu perlu melaporkan pajak dengan transparan. Mari kita hitung bersama. Oke Via, aku ingin semuanya jelas secara hukum. Oke, jadi penghasilan kamu per bulan itu kan tembus 40 juta nih. Jadi secara hukum di pasal 21 untuk UMKM itu 12-15% Siti. Tapi tenang Siti, masih banyak cara legal untuk mengoptimalkan pajak kamu. Meskipun secara jujur aku masih bisa mengurangi pajak secara legal ya. Ya, tepat sekali Siti.
strategi yang benar, kamu bisa mengurangi beban pajak 30-40% Siti. Dan tentunya itu legal secara hukum. Dan tentunya Siti kan, ini lebih transparan dong. Gitu ya Via, kalau gitu aku ke kantor pajak dulu. Makasih Via. Iya, sama-sama Siti. Selamat ya Siti, pembukuan Anda sangat rapi dan transparan. Saya yakin audit Anda lancar tanpa masalah. Oh iya, ada satu lagi. Anda juga bisa mengajukan permohonan intensi pajak untuk UMKM. Oh gitu ya Kak, terima kasih banyak ya Kak. Saya selalu percaya bahwa kejujuran adalah investasi terbaik. Sama-sama Siti. Kalau gitu saya permisi dulu ya Kak. Jadi, bagaimana nih caranya agar kita bisa menghindari tax fraud dan menjalankan bisnis dengan lancar dan benar? Ada beberapa langkah praktis yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, jagalah pembukuan yang akurat dan transparan. Catat semua pengeluaran, mulai dari pendapatan sampai dengan belanja kalian secara detail. Yang kedua, konsultasikan dengan konsultan pajak yang profesional. Mereka itu bisa membantu kamu untuk memahami kewajiban pajak dan juga strategi pajak yang legal. Yang ketiga, simpan semua bukti transaksi seperti kwitansi, invoice, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Semua itu harus disimpan kurang lebih itu minimal selama 30 tahun. Yang keempat, segera laporkan pajak kamu dengan tepat waktu. Jangan menunda-nunda lagi dan pastikan bahwasannya informasi yang kamu berikan ini akurat dan terpercaya. Yang kelima dan yang terakhir tentunya ya. Yang kelima ini kamu harus memahami regulasi yang berlaku. Karena setiap tahun itu biasanya selalu ada perubahan aturan. Jadi selalu update informasi terbaru ya. Dadah! Jika boleh jujur, aku menyesal tidak mendengar nasihat dari awal. Dan aku bangga memilih jalan yang benar meskipun berat di awal tapi berujung manis di akhir. Pajak yang jujur adalah investasi untuk negara menjadi lebih baik dan juga untuk masa depan kita semua yang lebih cerah. Pajak jujur, insya Allah masa depan lebih cerah. Oke.